Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang pengadilan, maka pengadilan dunia dengan pengadilan akhirat itu beda. Pengadilan dunia mungkin ada orang yang akan selamat, tidak diadili karena banyaknya hartanya, karena pandainya ia bicara. Tetapi ingat, ketika kita bicara tentang pengadilan akhirat, tidak ada satupun manusia yang bisa lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saudaraku? Karena cara Allah mengadili sangat luar biasa. Yang pertama, Allah akan bertanya secara langsung, face to face. Apa maknanya? Nabi SAW menjelaskan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala arba'at asya. Tidaklah bergerak kaki seorang hamba di hari kemudian kecuali ditanya tentang 4 hal. Apa itu? Ditanya tentang umurnya, apalagi ditanya tentang hartanya dari mana dan kemana, apalagi ditanya tentang ilmunya apakah diamalkan, ditanya tentang tubuhnya apakah dia pakai untuk ibadah. Kalau kita ditanya secara langsung apa bisa lolos? Tentu tidak, saudaraku. Maka berhati-hatilah dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua, cara Allah mengadili adalah dengan cara Allah menghadirkan saksi dan bukti. Saksinya tidak sama di dunia yang bisa dibayar, yang bisa berbohong. Tapi apa yang menjadi saksi di akhirat? Allah menyampaikan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini akan ditutuplah mulut mereka. Mulut ini tidak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim. Nah, tangan kita inilah yang akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kita akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita lakukan. Apa ada yang bisa lolos ketika mulut yang selama ini banyak bohongnya tidak bisa lagi berbicara? Tetapi yang menjadi saksi adalah tangan kita, yang menjadi saksi adalah kaki kita, maka tentu tidak ada yang bisa lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru yang kedua. Yang ketiga, cara Allah mengadili adalah dengan cara menghadirkan saksi secara tertulis. Secara detail, mulai dari kita balik sampai kita meninggal dalam keadaan sadar, dicatat. Tidak ada yang lolos. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang keluar dari ucapan kita, dari mulut kita, dari perkataan kita, kecuali ada raqib dan atid yang siap menulis. Catatannya rapi, catatannya lengkap. Dan itulah yang disodorkan sebagai bukti secara tertulis. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, apa ada yang bisa lolos dari pengadilan Allah? Tentu tidak. Yang keempat, cara Allah mengadili adalah dengan cara memperlihatkan secara langsung. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyara a'malahum. Mereka dibangkitkan dari kuburnya, mereka diperlihatkan amal-amalnya, banyaklah mereka malu di hadapan Allah, malu di hadapan manusia. Amal-amal mereka diperlihatkan, sungguh amal-amal itulah nyata diperlihatkan. Maka semuanya pasti akan melewati pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu. Kita akan melihat apakah kita bisa berbohong sementara tayangan-tayangan video kita, perbuatan-perbuatan kita nampak di hadapan kita, malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan engkau bangga dengan perbuatan dosamu yang tidak diketahui oleh manusia karena engkau melakukannya secara sembunyi. Jangan kau bangga dengan tumpukan-tumpukan kesalahanmu yang orang tidak tahu. Tetapi Allah Maha tahu, malaikat mencatat, buktinya nyata akan diperlihatkan nanti di hari kemudian. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, apa ada yang bisa lolos? Tentu tidak ada. Yang kelima, cara Allah mengadili adalah dengan cara menimbang amal-amal kita. Amal kita ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat ketimbang kejelekannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan ditempatkan di tempat yang memuaskan, yaitu surga. Wa amma man khafat mawazinu fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tetapi kalau keburukan kita jauh lebih banyak, timbangannya lebih berat ketimbang kebaikan kita, maka kita pun ditempatkan di sebuah tempat yang bernama hawiyah. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah hidup di dunia karena pengadilan Allah senantiasa menanti kita.
Jika Anda bangga karena lolos dari pengadilan dunia, ingat, di akhirat tidak akan bakalan lolos. Kenapa? Karena secara detail Allah mengadili, secara ketat Allah mengadili, dan satupun kita manusia yang mampu lolos, kecuali orang-orang yang diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa bertobat atas segala kesalahannya dan senantiasa memperbaiki dirinya. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.